Tanganku gemetar saat melihat polisi meletakkan sebuah koper tua berwarna coklat di atas meja ruang barang temuan terminal Tirtonadi. Koper itu penuh goresan. Rodanya sebelah sudah patah. Pegangannya dililit lakban hitam. Aku mengenalnya hanya dalam 1 detik. Itu koper milik istriku. Koper yang kubelikan 5 tahun lalu, seminggu setelah kami menikah. Koper yang selalu kami bawa setiap kali pulang ke rumah mertuaku. Dan koper yang kubiarkan ikut pergi bersamanya. Malam ketika aku mengusirnya dari rumah. Pak Ardi. Suara seorang polisi membuyarkan lamunanku. Aku mengangkat kepala. Bapak yakin ini milik istri Bapak? Aku mengangguk pelan. Iya. Itu milik Nisa. Dadaku terasa sesak. Sudah 2 minggu aku mencarinya kemana-mana. Ke rumah orang tuanya. Ke rumah teman-temannya. Ke tempat kerjanya. Bahkan ke kota tempat bibinya tinggal. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Yang kutemukan hari ini, hanya koper tua itu. Menurut kalian, kalau seseorang pergi tanpa kabar setelah bertengkar hebat dengan kita, masih pantaskah kita berharap dia mau kembali? Aku masih berharap. Meski harapan itu semakin tipis setiap harinya. Polisi membuka koper itu perlahan. Entah kenapa lututku terasa lemas. Dalam pikiranku hanya ada satu harapan. Semoga ada petunjuk. Petunjuk sekecil apapun. Saat resleting dibuka, semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada pakaian. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang. Hanya beberapa map coklat. Sebuah buku harian yang sampulnya mulai pudar. Sebuah amplop putih. Dan sebuah flash disk kecil. Aku menatap semua benda itu dengan bingung. Nisa? Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Belum sempat polisi membuka isi map pertama, pandanganku mendadak kosong. Pikiranku kembali ke 2 minggu sebelumnya. Ke malam yang terus menghantuiku sampai hari ini. Malam ketika semua kesalahan itu bermula. Namaku Ardi. Usiaku 32 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan. Penghasilanku memang tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi keluargaku. Keluargaku sederhana. Hanya ada 3 orang yang tinggal serumah. Aku, istriku, Nisa, dan ibuku, Bu Ratna. Sejak ayah meninggal 8 tahun lalu, aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan pernah meninggalkan ibu sendirian. Karena itulah setelah menikah, aku meminta Nisa tinggal bersama kami. Awalnya Nisa tidak keberatan. Ia bahkan berkata, selama ibu bahagia, aku juga akan berusaha bahagia. Saat itu aku merasa menjadi laki-laki paling beruntung. Aku memiliki istri yang lembut. Dan ibu yang selama ini membesarkanku seorang diri. Kupikir, mereka pasti akan akur. Ternyata aku salah. Awalnya hanya masalah kecil. Masakan kurang asin. Baju terlambat disetrika. Lantai yang menurut ibu masih kurang bersih. Hal-hal sepele. Namun hampir setiap hari selalu ada saja yang dipermasalahkan. Yang membuatku heran, Nisa tidak pernah membalas. Kalau ibu memarahinya, ia hanya menunduk. Kalau ibu mengkritiknya, ia hanya mengangguk. Bahkan beberapa kali aku melihat matanya memerah menahan tangis. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Aku nggak apa-apa. Aku mempercayainya. Aku pikir semua memang baik-baik saja. Aku terlalu sibuk bekerja. Berangkat sebelum matahari terbit. Pulang ketika langit sudah gelap. Aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah saat aku tidak ada. Yang kudengar, hanya cerita dari ibu. Nisa tadi lupa matikan kompor. Nisa boros belanja. Nisa mulai berani membantah. Nisa sekarang berubah. Sedikit demi sedikit. Tanpa kusadari, aku mulai melihat istriku melalui cerita orang lain. Bukan melalui apa yang benar-benar terjadi. Dan itulah kesalahan terbesar yang baru kusadari ketika semuanya sudah terlambat. Suatu sore aku pulang lebih cepat. Kupikir suasana rumah akan tenang. Namun baru saja membuka pagar, aku sudah mendengar suara ibu dari dalam rumah. Kamu memang enggak pernah menghargai saya. Suara itu keras. Disusul suara Nisa yang terdengar lirih. Bu, tolong dengarkan dulu. Saya enggak mau dengar alasan. Aku berlari masuk. Kulihat ibu berdiri di ruang makan dengan wajah penuh amarah. Di depannya, Nisa memegang piring yang sudah pecah menjadi beberapa bagian. Matanya basah. Ibu kenapa? Tanyaku.
Ibu langsung menoleh. Kamu lihat sendiri. Istrimu sekarang berani membentakku. Aku memandang Nisa. Benarkah? Nisa membuka mulut. Namun sebelum sempat berbicara, ibu lebih dulu berkata, kalau kamu nggak percaya sama ibu, tanya saja pecahan piring itu. Aku menatap pecahan keramik di lantai. Lalu kembali melihat wajah istriku. Dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya, aku memilih mempercayai ibu. Sebelum mendengarkan penjelasan dari perempuan yang telah bersumpah menemaniku seumur hidup, aku menatap Nisa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya masih gemetar memegang sapu kecil untuk membersihkan pecahan piring. Aku tanya sekali lagi. Benar kamu membentak ibu? Nisa menggeleng pelan. Enggak. Terus kenapa ibu bilang begitu? Nisa menatapku beberapa detik. Tatapan yang sekarang masih terus menghantuiku. Tatapan seseorang yang berharap dipercaya. Sebelum sempat menjelaskan. Mas, aku cuma... Belum selesai Nisa berbicara. Ibu memotong. Lihat. Sekarang dia malah mau cari-cari alasan. Aku ini ibumu, Ardi. Memangnya ibu masih perlu berbohong? Kalimat itu langsung menusuk pikiranku. Seumur hidup, aku memang tidak pernah melihat ibu berbohong. Aku menghela napas panjang. Nisa. Iya, Mas. Minta maaf saja. Wajah Nisa langsung berubah. Bukan aku yang... Cukup. Aku memotong ucapannya. Enggak usah dibahas lagi. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, Nisa menundukkan kepala. Maaf, Bu. Ibu tidak menjawab. Beliau hanya berbalik menuju kamarnya. Sementara Nisa tetap berdiri mematung. Aku masih ingat jelas. Ada setetes air mata jatuh ke lantai. Namun saat itu, aku memilih mengabaikannya. Malam harinya kami makan tanpa banyak bicara. Biasanya Nisa selalu menungguku pulang sebelum makan. Hari itu, ia bahkan hampir tidak menyentuh nasi di piringnya. Kamu nggak makan? Tanyaku. Lagi nggak lapar? Ibu langsung menyela. Ya iyalah. Dari siang sudah ngambek. Aku kembali menatap Nisa. Ia hanya diam. Tidak membela diri. Tidak membantah. Setelah makan selesai, ia membereskan meja seorang diri. Padahal biasanya aku membantu. Malam itu, entah kenapa aku memilih masuk kamar lebih dulu. Sekarang kalau mengingatnya, aku membenci diriku sendiri. Karena ternyata, hal-hal kecil seperti membantu membereskan meja pun bisa menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Dan aku bahkan gagal melakukan itu. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Justru semakin sering terjadi gesekan. Kalau sayur terlalu asin, salah Nisa. Kalau listrik mati karena token habis, salah Nisa. Kalau jemuran kehujanan, tetap salah Nisa. Yang membuatku heran, Nisa tidak pernah sekalipun membalas. Ia hanya berkata, iya, Bu. Maaf, Bu. Nanti aku perbaiki. Kadang aku berpikir, kenapa dia tidak pernah membela dirinya sendiri? Saat itu aku menganggap diamnya sebagai tanda bersalah. Padahal sekarang aku sadar, diamnya adalah cara terakhir menjaga rumah tangga kami agar tidak semakin hancur. Suatu siang aku lupa membawa dokumen kantor. Aku pulang sebentar untuk mengambilnya. Kupikir rumah sedang sepi. Namun begitu membuka pintu, aku mendengar suara ibu dari dapur. Enggak usah pura-pura baik di depan Ardi. Aku tahu sifat aslimu. Suara Nisa terdengar pelan. Bu. Aku benar-benar enggak pernah berniat melawan ibu. Lalu kenapa kamu bikin anak saya berubah? Nisa terdengar bingung. Berubah bagaimana? Sekarang dia lebih sering membela kamu. Aku mengernyit. Padahal, aku bahkan hampir selalu membela ibu. Aku berdiri di balik pintu dapur. Belum sempat masuk, ku dengar Nisa berkata lirih. Aku cuma ingin rumah ini tenang. Aku nggak pernah ingin memisahkan Mas Ardi dari ibu. Suara itu terdengar begitu tulus. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara benda jatuh. Brak! Aku langsung berlari masuk. Kulihat gelas pecah berserakan di lantai. Ibu memegangi lengannya. Nah, lihat sendiri.
Dia sampai melempar gelas. Aku spontan menoleh ke arah Nisa. Wajahnya langsung pucat. Mas, bukan begitu. Lalu bagaimana? Gelasnya tadi? Kamu masih mau beralasan? Air mata Nisa langsung mengalir. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Hanya jongkok memungut pecahan kaca dengan tangan gemetar. Saat itulah, tanpa sepengetahuanku, pecahan pertama dalam rumah tangga kami bukanlah gelas yang hancur di lantai, melainkan kepercayaan istriku kepadaku. Dan aku bahkan belum menyadarinya. Setelah kejadian gelas pecah itu, rumah kami tidak pernah benar-benar terasa hangat lagi. Aku mulai pulang lebih malam. Alasannya pekerjaan. Padahal, aku hanya lelah mendengar pertengkaran yang hampir selalu terjadi setiap hari. Ironisnya, aku tidak pernah mencari tahu siapa yang memulainya. Aku hanya datang ketika semuanya sudah terjadi. Lalu mengambil kesimpulan dari orang yang paling cepat bercerita. Dan orang itu selalu ibuku. Suatu malam aku baru pulang sekitar pukul 9. Begitu masuk rumah, ibu langsung menghampiriku. Ardi. Iya, Bu. Ibu pusing. Kenapa? Ibu habis bertengkar lagi sama istrimu. Aku menghela napas panjang. Ada masalah apa lagi? Ibu cuma bilang uang belanja bulan ini kok cepat habis. Dia malah bilang ibu terlalu banyak beli ini itu. Aku langsung mengernyit. Nisa ngomong begitu. Ibu masih bisa terima kalau dia nggak suka sama ibu. Tapi jangan ajari ibu ngatur rumah. Dadaku mulai terasa panas. Selama ini Nisa memang yang mengatur keuangan rumah. Aku memberikan hampir seluruh gajiku kepadanya. Namun bukan berarti ia boleh membentak ibuku. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan saat itu. Aku masuk ke kamar. Nisa sedang melipat pakaian. Begitu melihatku, ia tersenyum kecil. Mas sudah makan? Bentar lagi. Aku angetin lauknya ya? Nisa. Iya. Aku mau tanya. Ia menghentikan lipatan bajunya. Tadi kamu ngomong apa ke ibu? Wajahnya langsung berubah. Mas. Aku cuma menjelaskan. Menjelaskan apa? Kalau uang belanja bulan ini memang banyak dipakai buat beli obat. Obat siapa? Ibu. Aku terdiam. Ibu sempat sakit lutut. Dokter ganti obat. Harganya lebih mahal. Aku mengingat-ingat. Benar. Beberapa minggu lalu ibu memang sempat mengeluh lututnya nyeri. Terus kenapa ibu bilang kamu mempermasalahkan uang? Nisa menarik napas pelan. Aku nggak pernah mempermasalahkan. Aku cuma menunjukkan catatan pengeluaran. Supaya ibu tahu uangnya dipakai buat apa. Lalu, ibu marah. Katanya aku menghitung-hitung pengeluaran beliau. Aku menatap wajah Nisa. Entah kenapa. Untuk sesaat aku merasa penjelasannya masuk akal. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara ibu terdengar dari ruang tamu. Ardi. Iya. Bu, tolong ambilkan minyak kayu putih. Aku langsung keluar kamar. Percakapan itu pun berhenti begitu saja. Dan lagi-lagi, aku tidak pernah benar-benar menyelesaikannya. Beberapa hari kemudian aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin curiga. Pagi itu aku sedang mencari map kerja di lemari. Tanpa sengaja kulihat Nisa memasukkan sebuah amplop putih ke dalam tasnya. Saat melihatku, ia langsung menutup tas itu. Aku tersenyum kecil. Mau kemana? Keluar sebentar. Belanja? Iya. Jawabannya terdengar ragu. Aku tidak bertanya lagi. Namun rasa penasaran mulai muncul. Siang harinya aku menghubungi rumah. Ibu yang mengangkat telepon. Nisa ada di rumah, Bu. Enggak. Dari tadi pagi pergi. Katanya belanja. Belanja apa sampai berjam-jam begitu? Aku ikut heran. Ibu nggak tahu. Belakangan dia memang sering keluar sendiri. Setelah telepon ditutup, pikiranku mulai dipenuhi berbagai dugaan. Kemana sebenarnya Nisa pergi? Kenapa ia tidak pernah bercerita? Kenapa setiap ditanya, jawabannya selalu singkat? Hari-hari berikutnya kebiasaan itu terus berulang. Seminggu bisa 2 atau 3 kali. Ia pergi sendiri. Membawa tas yang sama. Pulang menjelang sore.
dan selalu terlihat sangat lelah. Beberapa kali aku ingin mengikutinya. Namun pekerjaan selalu membuatku mengurungkan niat. Aku memilih percaya pada prasangkaku, bukan mencari kebenaran. Aku tidak tahu bahwa setiap langkah yang diambil Nisa saat meninggalkan rumah bukan untuk menyembunyikan pengkhianatan, melainkan untuk menyembunyikan pengorbanan yang suatu hari nanti akan membuatku menangis seumur hidup. Semakin sering Nisa pergi diam-diam, semakin sering pula ibu mengisi kepalaku dengan berbagai prasangka. Suatu malam, saat kami sedang minum teh di ruang tamu, ibu berkata pelan, "Ardi." "Iya, Bu." Ibu sebenarnya enggak enak ngomong. "Kalau memang penting, bilang saja." Ibu menarik napas panjang. Belakangan Nisa sering keluar sendiri. "Aku tahu. Kamu enggak curiga?" Aku mengernyit. "Curiga apa?" "Ya, siapa tahu ada yang disembunyikan." Aku langsung menggeleng. "Jangan berpikir macam-macam dulu, Bu." Namun ibu tidak berhenti. Dulu juga tetangga kita begitu. Awalnya sering izin belanja. Ternyata ketemu laki-laki lain. Aku terdiam. Entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi semakin kutolak, semakin sulit diabaikan. Beberapa hari kemudian aku pulang lebih cepat. Rumah sepi. Ibu sedang tidur siang. Nisa belum pulang. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Aku mencoba menghubunginya. Tidak diangkat. 5 menit kemudian ku coba lagi. Masih tidak diangkat. Setengah jam berlalu. Barulah sebuah pesan masuk. "Maaf Mas, lagi ada urusan. Nanti aku jelaskan." Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada lokasi. Tidak ada alasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kecewa. Keesokan harinya aku sengaja mengambil cuti setengah hari. Aku ingin mengetahui kemana sebenarnya Nisa pergi. Sekitar pukul 9 pagi, ia keluar rumah membawa tas coklat yang sama. Aku mengikutinya dari kejauhan. Nisa naik angkot, lalu turun di depan sebuah rumah sakit swasta. Dadaku langsung berdegup. Rumah sakit. Aku turun beberapa meter di belakangnya. Kulihat ia berjalan menuju gedung rawat jalan. Beberapa menit kemudian, ia keluar bersama seorang dokter perempuan. Mereka berbicara cukup lama. Dokter itu menyerahkan sebuah map putih. Nisa menerimanya sambil mengangguk pelan. Lalu, ia menangis. Aku membeku. Ingin menghampiri. Ingin bertanya. Namun kakiku justru tidak bergerak. Saat Nisa menghapus air matanya dan berjalan menuju halte, aku buru-buru bersembunyi di balik tiang. Aku tidak ingin ia tahu kalau aku mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi berbagai dugaan. Apa dia sakit? Atau, apa ada orang lain yang sedang dirawat di sana? Kenapa dia tidak pernah bercerita? Malamnya aku tidak bisa menahan rasa penasaran lagi. "Nisa." "Iya, Mas." "Hari ini kamu kemana?" Ia yang sedang melipat selimut langsung berhenti. "Keluar sebentar." "Kemana?" Nisa menatapku beberapa detik. "Lagi ada urusan." "Urusan apa?" "Nanti juga selesai." "Nisa." Nada suaraku mulai meninggi. "Kamu dari rumah sakit, kan?" Wajahnya langsung pucat. "Kamu ngikutin aku?" "Aku cuma ingin tahu. Kamu sakit?" Nisa menggigit bibirnya. Beberapa detik ia hanya diam. "Aku baik-baik saja." "Kalau baik-baik saja, kenapa ke rumah sakit?" "Ada urusan." "Urusan apa?" "Nanti aku jelaskan." Lagi-lagi nanti. Aku mulai kesal. "Kenapa sekarang kamu banyak rahasia?" Nisa menundukkan kepala. "Bukan rahasia." "Lalu apa?" "Aku belum bisa cerita." "Belum bisa?" "Iya." Aku mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada tembok besar yang berdiri di antara kami. Yang tidak ku ketahui, bukan karena Nisa tidak percaya kepadaku, melainkan karena ia sedang berusaha memikul semuanya sendirian. Dan keputusan itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupku. Sejak malam itu, hubungan kami mulai berubah. Bukan karena kami sering bertengkar. Justru karena kami terlalu banyak diam.
Aku sibuk memikirkan semua kemungkinan buruk. Sementara Nisa semakin sering mengurung diri di kamar setiap selesai salat malam. Beberapa kali aku melihatnya menangis. Saat kutanya, ia selalu menghapus air matanya lebih dulu. Lagi capek saja, Mas. Jawaban yang sama. Berulang-ulang. Dan aku memilih mempercayai pikiranku sendiri daripada mempercayai mata yang melihat kesedihannya. Hari Sabtu seharusnya menjadi hari yang tenang. Aku libur kerja. Kupikir kami bisa sarapan bersama. Namun sejak pagi, suasana rumah sudah terasa panas. Ibu sedang mencari kalung emas pemberian almarhum ayah. Laci lemari dibongkar. Kotak perhiasan dibuka satu persatu. Kemana kalungnya? Gumam ibu panik. Nisa ikut membantu mencari. Mungkin pindah tempat, Bu. Tidak mungkin. Aku selalu taruh di sini. Aku ikut membuka beberapa laci. Tetap tidak ada. Tiba-tiba ibu menoleh ke arah Nisa. Kamu yang terakhir bersih-bersih kamar ibu, kan? Iya, Bu. Kalung itu kamu lihat? Nisa menggeleng. Enggak. Yakin? Iya. Suasana mendadak hening. Lalu, kalimat yang mengubah segalanya keluar dari mulut ibu. Jangan-jangan kamu yang mengambilnya. Aku langsung menoleh. Bu. Nisa membeku. Wajahnya langsung pucat. Astagfirullah. Bu, jangan bicara begitu. Lalu kalungnya kemana? Aku benar-benar enggak tahu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku enggak pernah menyentuh perhiasan ibu. Ibu justru semakin emosi. Kalau bukan kamu, siapa? Kita cuma bertiga di rumah ini. Aku bisa melihat napas Nisa mulai tidak beraturan. Tangannya gemetar. Namun ia tetap berusaha tenang. Kalau ibu enggak percaya, silakan periksa semua barangku. Aku terkejut. Nisa? Periksa saja, Mas. Aku enggak menyimpan apapun. Entah kenapa. Bukannya menghentikan semua itu. Aku justru membuka lemari pakaian istriku. Tas, laci, koper. Semua kubuka. Aku masih ingat jelas. Tatapan Nisa saat melihatku mengacak-acak barang-barangnya. Bukan tatapan marah. Melainkan tatapan seseorang yang baru saja kehilangan kepercayaan kepada orang yang paling dicintainya. Beberapa menit kemudian, tidak ada kalung itu. Sama sekali. Aku mengembuskan napas lega. Lihat, Bu. Enggak ada. Namun ibu masih menggeleng. Berarti sudah dipindahkan. Kalimat itu membuat Nisa akhirnya tidak sanggup lagi menahan air matanya. Bu. Kenapa ibu begitu membenci saya? Ruangan mendadak sunyi. Aku belum pernah mendengar Nisa bertanya seperti itu. Selama 4 tahun menikah, inilah pertama kalinya ia mengungkapkan isi hatinya. Saya selalu berusaha jadi menantu yang baik. Saya masak. Saya bersih-bersih. Saya antar ibu kontrol. Saya belikan obat. Tapi kenapa? Sedikitpun ibu tidak pernah percaya sama saya. Ibu langsung membalas dengan nada tinggi. Jangan pura-pura jadi korban. Kamu yang mengubah anak saya. Nisa menoleh ke arahku. Matanya merah. Mas. Aku capek. Kalimat itu sederhana. Namun terasa sangat berat. Aku capek selalu dianggap salah. Aku capek selalu dicurigai. Aku capek harus diam setiap hari. Aku masih terdiam. Bukannya memeluk istriku. Bukannya mengatakan aku percaya padanya. Aku justru berkata, Nisa, coba tenang dulu. Kalimat itu masih menjadi penyesalan terbesarku. Karena yang dibutuhkan Nisa saat itu bukan nasihat, melainkan seseorang yang berdiri di sampingnya. Pertengkaran itu semakin membesar. Ibu terus menangis. Nisa juga menangis. Suara mereka mulai terdengar sampai ke teras rumah. Emosiku yang sejak beberapa minggu terakhir ku pendam akhirnya meledak. Cukup. Semua langsung diam. Aku menatap Nisa. Kalau memang terus begini, kamu pulang dulu saja ke rumah orang tuamu. Nisa menatapku tidak percaya. Mas, pulanglah. Kasih waktu semuanya tenang. Air matanya jatuh tanpa henti. Jadi,
Mas juga percaya kalau aku salah? Aku tidak menjawab. Diamku sudah menjadi jawaban. Nisa tersenyum pahit. Senyum paling menyakitkan yang pernah kulihat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian keluar sambil membawa koper tua berwarna coklat. Koper yang dulu kubelikan dengan penuh cinta. Ia berhenti tepat di depan pintu. Menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Mas, aku harap suatu hari nanti Mas menemukan kebenaran yang selama ini enggak pernah mau Mas dengarkan. Setelah itu, Nisa melangkah keluar rumah. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya berdiri mematung. Tidak pernah kusangka, langkah kaki yang menjauh sore itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang menghancurkan seluruh hidupku. Pintu rumah menutup pelan. Suaranya tidak keras. Namun malam itu, bagiku, suara itu seperti menghancurkan seluruh isi rumah. Aku masih berdiri di ruang tamu. Mataku tertuju ke arah pagar yang perlahan menutup kembali setelah Nisa keluar. Entah kenapa, aku yakin ia akan kembali. Paling lama 1 atau 2 jam. Seperti setiap kali kami bertengkar kecil. Aku bahkan tidak mengejarnya. Kesalahan terbesar yang akan terus kusesali seumur hidup. Malam itu hujan turun cukup deras. Jam menunjukkan pukul 9. Aku beberapa kali melihat layar ponsel. Tidak ada pesan dari Nisa. Tidak ada telepon. Aku membuka aplikasi percakapan. Tanganku sudah mengetik. Kalau sudah sampai, kabari ya. Namun sebelum kukirim, aku menghapusnya lagi. Ego. Saat itu aku masih membiarkan egoku berbicara. Dia juga pasti masih marah. Besok juga pulang. Aku mencoba tidur. Tapi kamar terasa sangat asing. Biasanya setiap malam Nisa selalu menyiapkan segelas air di meja samping tempat tidur. Malam itu meja itu kosong. Biasanya ia selalu mengingatkanku meminum obat ma. Malam itu tidak ada suara lembut yang memanggil namaku. Barulah aku sadar. Rumah yang sama bisa terasa sangat berbeda ketika satu orang tidak lagi berada di dalamnya. Pagi harinya aku langsung menghubungi Nisa. Nomornya aktif. Tetapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap sama. Siang, sore, malam. Tidak ada jawaban. Aku mulai gelisah. Akhirnya aku menghubungi ayah mertuaku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ardi. Nisa sudah sampai rumah. Suasana di seberang telepon mendadak hening. Memangnya Nisa pulang? Dadaku langsung berdebar. Belum? Enggak. Sejak kapan? Kemarin sore saya suruh dia pulang. Ayah mertuaku terdengar panik. Ardi, Nisa enggak ada di sini. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku langsung mengambil jaket. Tanpa sempat sarapan, aku keluar rumah. Aku mendatangi terminal. Tidak ada. Aku mendatangi rumah sahabatnya. Tidak ada. Aku mendatangi tempat kerjanya. Seorang rekan kerja berkata, Bu Nisa izin 2 hari. Izinnya mendadak. Aku semakin panik. Aku menghubungi semua nomor yang kukenal. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sore harinya aku pulang dengan langkah lemas. Begitu masuk rumah, ibu bertanya, Nisa sudah ketemu? Aku menggeleng. Belum. Mungkin masih marah. Iya. Nanti juga pulang. Entah kenapa, kalimat itu tidak lagi membuatku tenang. Justru membuat dadaku semakin sesak. Karena firasatku mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Hari ketiga, nomor ponsel Nisa sudah tidak aktif. Hari keempat, aku mulai menyebarkan foto Nisa ke media sosial. Hari kelima, aku mendatangi rumah sakit satu persatu. Tidak ada pasien atas nama Nisa. Hari keenam, aku bahkan mendatangi kamar kos teman kuliahnya. Tetap nihil. Seminggu berlalu. Aku mulai kehilangan harapan. Rumah terasa semakin sunyi. Lemari pakaian Nisa masih terbuka. Mukena yang biasa ia pakai masih tergantung. Cangkir favoritnya masih berada di rak dapur. Semuanya masih ada. Kecuali orangnya. Setiap malam aku duduk di kamar sambil memandangi foto pernikahan kami. Baru sekarang aku sadar. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali mengatakan, terima kasih, kepadanya. Atau sekadar bertanya. Capek enggak hari ini?
Aku terlalu sibuk menjadi anak yang baik, sampai lupa menjadi suami yang baik. Memasuki hari ke-10, aku akhirnya datang ke kantor polisi. Tanganku gemetar saat mengisi formulir laporan orang hilang. Petugas memandangku serius. Terakhir bertemu kapan? 10 hari lalu. Pergi kemana? Aku menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya. Dia sampai. Aku menunduk. Enggak. Petugas kembali menulis. Lalu kenapa baru melapor sekarang? Aku tidak sanggup menjawab. Karena jawaban sebenarnya sangat memalukan. Aku terlalu yakin istriku akan kembali. Aku terlalu sombong mengira ia akan selalu memaafkanku. Dan sekarang, saat aku benar-benar ingin mencarinya, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, tanpa ku ketahui, sebuah kamera CCTV di terminal antar kota ternyata merekam langkah terakhir Nisa sebelum ia menghilang. Rekaman yang sebentar lagi akan membuka misteri yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Hari ke-11. Ponselku berdering saat sedang bekerja. Selamat siang. Apakah ini Pak Ardi? Iya. Saya dari Polresta. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ada kabar tentang istri saya? Pak, kami menemukan rekaman CCTV yang mungkin berkaitan dengan laporan orang hilang. Tanganku langsung gemetar. Saya ke sana sekarang. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, kepalaku dipenuhi harapan. Mungkin Nisa naik bus ke kota lain. Mungkin ia sedang tinggal di rumah temannya. Mungkin ia sengaja menghindariku. Apapun alasannya. Asal dia masih baik-baik saja. Begitu tiba, Kompol Yudi sudah menungguku di ruang penyelidikan. Beliau mempersilakanku duduk. Lihat rekaman ini. Video mulai diputar. Tanggal di pojok layar menunjukkan hari ketika aku mengusir Nisa. Kulihat Nisa berjalan memasuki terminal. Di tangan kanannya ada koper tua berwarna coklat. Ia terlihat beberapa kali menoleh ke belakang. Seolah masih berharap. Aku akan datang mengejarnya. Dadaku langsung sesak. Kalau saja waktu itu aku datang. Kalau saja aku menahannya. Mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Video terus berjalan. Nisa membeli sebotol air mineral. Lalu duduk sendirian di kursi ruang tunggu. Beberapa menit kemudian ia mengeluarkan ponselnya. Menatap layar cukup lama. Lalu menghapus air mata. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Besarkan bagian itu, Pak. Petugas memperbesar gambar. Aku bisa melihat jelas. Nisa sedang membuka ruang percakapan denganku. Jarinya berkali-kali mengetik sesuatu. Namun setiap kali selesai, ia menghapusnya lagi. Berulang kali. Sampai akhirnya layar ponselnya mati. Ia tidak pernah mengirim pesan itu. Aku langsung menutup wajahku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bahkan saat itu, dia masih ingin menghubungiku. Kompol Yudi hanya terdiam. Beliau membiarkanku menangis beberapa saat. Setelah hampir 40 menit duduk di ruang tunggu, Nisa akhirnya berdiri. Ia membawa koper tuanya menuju peron keberangkatan. Namun, beberapa langkah sebelum naik bus, ia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya tampak limbung. Tangannya memegang dinding. Lalu perlahan terduduk. Seorang petugas terminal menghampirinya. Mereka berbicara sekitar 2 menit. Petugas itu kemudian memanggil seseorang dari pos kesehatan. Seorang perawat datang membawa kursi roda. Nisa menolak. Ia memaksakan diri berdiri. Lalu berjalan pelan keluar dari area terminal. Itu kemana? Tanyaku panik. Kompol Yudi mengganti tampilan kamera. Kini terlihat gerbang depan terminal. Nisa keluar sambil menyeret koper tuanya. Lalu, sebuah taksi berhenti di depannya. Ia masuk ke dalam. Nomor polisi mobil itu terlihat samar. Petugas mencoba memperjelas. Namun hasilnya tidak cukup jelas. Apakah sopirnya sudah ditemukan? Tanyaku. Kompol Yudi menggeleng. Kami masih menelusurinya. Setelah itu jejak terakhir yang kami miliki. Aku memejamkan mata. Seluruh tubuhku terasa lemas. 2 minggu. Hanya rekaman itu yang tersisa. Saat aku hendak pulang, Kompol Yudi tiba-tiba memanggilku. Pak Ardi. Iya. Ada satu hal yang menurut saya janggal. Apa? Beliau menyerahkan salinan rekaman dalam bentuk cetakan. Perhatikan map putih yang dibawa istri Bapak.
Aku melihat lebih teliti. Benar. Sejak keluar dari rumah sakit sampai berada di terminal, map putih itu tidak pernah lepas dari pelukan Nisa. Ada apa dengan map itu? Menurut saya, itu sangat penting. Karena seseorang yang hendak kabur biasanya membawa pakaian. Tapi istri Bapak justru lebih menjaga map itu daripada kopernya. Aku terdiam. Map putih. Aku baru ingat. Itu map yang kulihat diberikan dokter kepadanya beberapa hari sebelum ia pergi. Apa sebenarnya isi map itu? Dan kenapa Nisa rela menjaganya seperti nyawanya sendiri? Aku belum mengetahui jawabannya. Namun 3 hari kemudian, telepon dari Kompol Yudi kembali berdering. Kali ini suaranya jauh lebih serius. Pak Ardi, kami menemukan koper milik istri Bapak. Masih utuh. Tapi isinya akan mengubah semua yang selama ini Bapak yakini. Aku hampir tidak bisa memegang setir mobil saat menuju terminal. Sepanjang perjalanan, kepalaku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Kalau koper Nisa ditemukan, di mana orangnya? Aku terus berdoa. Semoga dia masih hidup. Semoga dia hanya sedang bersembunyi. Semoga semua ini hanya kesalahpahaman. Namun jauh di dalam hati, aku mulai takut pada kemungkinan yang selama ini selalu kutolak. Kompol Yudi sudah menungguku di ruang barang bukti. Di atas meja tergeletak koper tua berwarna coklat. Persis seperti yang kulihat di rekaman CCTV. Pegangannya masih dibalut lakban hitam. Di sudut bawahnya masih ada bekas goresan saat dulu terseret di jalan ketika kami pulang dari rumah mertuaku. Aku bahkan masih ingat. Nisa sempat tertawa sambil berkata, "Mas, nanti kalau rezeki kita lebih baik, kita beli koper baru ya?" Aku waktu itu menjawab, "Yang penting bukan kopernya. Yang penting kita selalu pergi dan pulang bersama." Kalimat itu kini terasa seperti tamparan. Karena ternyata, akulah yang membiarkannya pergi sendirian. Kompol Yudi mengenakan sarung tangan. Beliau membuka resleting koper itu perlahan. Tidak ada pakaian. Tidak ada mukena. Tidak ada sandal. Semuanya kosong. Hanya ada beberapa benda yang tersusun rapi. Sebuah map putih. Sebuah buku harian kecil. Beberapa lembar bukti transfer bank. Sebuah amplop. Dan sebuah flash disk. Aku langsung mengenali map putih itu. Itu map dari rumah sakit. Kompol Yudi mengangguk. Kami belum membuka isinya. Silakan Bapak sendiri. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Lembar pertama membuat napasku langsung tercekat. Hasil pemeriksaan. Nama pasien, Nisa Rahma. Diagnosis. Aku membaca baris demi baris. Semakin ku baca, semakin pandanganku kabur. Dokter mencurigai adanya kanker pada stadium awal dan menyarankan pemeriksaan lanjutan secepat mungkin. Tanganku langsung lemas. Kertas itu jatuh ke lantai. Enggak mungkin. Kompol Yudi mengambil lembar berikutnya. Itu adalah jadwal kontrol. Tanggalnya. Persis beberapa hari sebelum aku mengusirnya. Aku menutup wajahku. Pantas saja. Pantas dia sering pergi ke rumah sakit. Pantas dia pulang dengan mata sembab. Pantas dia tidak pernah mau menjelaskan. Selama ini, aku mengira dia menyembunyikan kesalahan. Padahal, dia sedang menyembunyikan penyakitnya. Belum sempat aku menenangkan diri, Kompol Yudi menyerahkan beberapa lembar bukti transfer. Pak Ardi, coba lihat ini. Aku menerima kertas itu. Mataku membelalak. Nama pengirimnya, Nisa Rahma. Nama penerimanya, Rumah Sakit Harapan Sehat. Keterangan pembayaran. Biaya pengobatan pasien Ratna. Ratna, ibuku. Aku membalik lembar berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Semuanya sama. Transfer setiap bulan. Jumlahnya tidak sedikit. Dadaku terasa sesak. Ini pasti salah. Kompol Yudi menggeleng. Kami sudah konfirmasi ke pihak rumah sakit. Pembayaran itu memang dilakukan atas nama istri Bapak. Air mataku kembali jatuh. Selama ini, ibu selalu berkata Nisa pelit. Nisa tidak peduli. Nisa menghitung-hitung uang. Padahal kenyataannya, diam-diam istriku menggunakan tabungannya sendiri untuk membayar pengobatan ibu. Bahkan, tidak pernah sekalipun ia menceritakannya kepadaku. Aku mulai menangis tanpa suara. Setiap hinaan yang diterima Nisa,
Setiap tuduhan yang dilemparkan ibu, semuanya dibalas dengan kebaikan. Dan aku bahhkan tidak pernah mencoba mencari tahu kebenarannya. Kompol Yudi mengambil buku harian kecil itu. Saya rasa Bapak perlu membaca ini. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Nisa masih sangat rapi. Kalimat pertama yang kubaca membuat seluruh tubuhku membeku. Hari ini ibu kembali memarahiku. Tidak apa-apa. Selama Mas Ardi tetap bisa menjadi anak yang berbakti, aku akan berusaha bertahan. Aku langsung menutup buku itu. Aku tidak sanggup. Namun Kompol Yudi berkata pelan, "Pak, masih ada sesuatu di halaman-halaman berikutnya. Dan aku sama sekali belum siap membaca kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada semua yang telah kutemukan hari itu." Aku menarik napas panjang. Tanganku masih gemetar saat membuka halaman berikutnya dari buku harian Nisa. Tulisan itu tidak terlalu panjang. Namun setiap katanya terasa seperti pisau yang mengiris dadaku perlahan. Mas Ardi masih percaya pada ibu. Aku tidak marah. Karena aku tahu, ibu sudah membesarkan Mas sendirian sejak kecil. Mungkin kalau aku berada di posisi Mas, aku juga akan melakukan hal yang sama. Air mataku kembali jatuh. Bahkan setelah semua perlakuan yang ia terima, Nisa masih berusaha memahami keadaanku. Tidak ada satu kalimat pun yang menyalahkanku. Yang ada hanya doa, harapan, dan rasa sayang yang tidak pernah berubah. Aku membuka halaman berikutnya. Tanggalnya hanya 3 hari sebelum aku mengusirnya. Hari ini dokter mengatakan hasil pemeriksaan berikutnya tidak sebaik yang kuharapkan. Aku takut. Bukan takut mati. Aku hanya takut menjadi beban bagi Mas. Kalau nanti penyakit ini benar-benar serius, aku ingin Mas tetap bisa hidup bahagia. Aku tidak ingin dia menghabiskan tabungannya untukku. Tanganku semakin bergetar. Jadi, selama ini dia pergi ke rumah sakit bukan untuk menyembunyikan perselingkuhan, bukan menemui laki-laki lain, melainkan memeriksakan penyakit yang bahkan tidak sanggup ia ceritakan kepadaku. Aku menutup mata. Seluruh tubuhku terasa lemas. Kalau saja waktu itu aku mau mendengarkan. Kalau saja aku bertanya baik-baik. Kalau saja. Tidak ada kata, kalau, yang bisa mengubah semuanya. Di halaman terakhir terselip sebuah amplop putih. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Mas Ardi." Tanganku benar-benar tidak sanggup membukanya. Kompol Yudi menatapku pelan. "Kalau Bapak belum siap." Aku menggeleng. Aku harus membacanya. Aku membuka surat itu perlahan. Tulisan Nisa langsung menyambutku. "Mas, kalau surat ini sampai ada di tanganmu, mungkin aku sudah pergi cukup jauh. Jangan salahkan dirimu. Aku memang berniat pergi untuk sementara. Bukan karena aku berhenti mencintaimu. Tapi karena aku ingin Mas bisa hidup tenang tanpa harus terus berada di tengah pertengkaran antara aku dan ibu. Maaf karena aku tidak pernah berani menceritakan penyakitku. Aku takut Mas akan meninggalkan pekerjaan demi merawatku. Aku lebih takut lagi kalau Mas harus memilih antara aku dan ibu. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, Mas pasti akan terluka. Aku tidak sanggup melanjutkan." Air mataku menetes membasahi surat itu. Kompol Yudi mengambilnya perlahan. Beliau melanjutkan membaca bagian terakhir. "Tolong jaga ibu. Jangan pernah membuat beliau merasa sendirian. Dan kalau suatu hari nanti Mas tahu semua kebenaran, jangan membenci beliau. Cukup jadilah suami yang lebih baik daripada hari ini. Karena sampai kapanpun, aku selalu mencintai Mas." Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena surat itu, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa perempuan yang paling sering kusakiti, justru orang yang paling tulus mencintaiku. Kompol Yudi kemudian mengambil benda terakhir dari dalam koper. Sebuah flash disk berwarna hitam. Kami belum membukanya. Karena ini barang pribadi. Beliau meletakkannya di atas meja. "Silakan." Aku memasukkan flash disk itu ke laptop milik penyidik. Di dalamnya hanya ada satu file. Rekaman suara 001, MP3. Aku mengkliknya. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara hujan. Lalu, suara Nisa. Dan tak lama kemudian, suara yang sangat kukenal. Suara ibuku. Apa yang kudengar setelah itu menghancurkan seluruh keyakinan yang selama ini kupegang tentang keluargaku.
Tanganku hampir tidak mampu menggerakkan kursor. File rekaman itu hanya berdurasi 6 menit 13 detik. Namun entah kenapa, aku merasa hidupku akan berubah setelah menekan tombol putar. Aku menarik napas panjang, lalu mengkliknya. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara hujan, lalu suara pintu yang dibuka. Setelah itu, suara Nisa. Bu, obat ibu sudah aku beli. Dadaku langsung bergetar. Suara berikutnya. Suara ibuku. Tarikan napasku mendadak terhenti. Taruh saja di meja. Iya, Bu. Lain kali enggak usah sok baik. Ruangan mendadak sunyi. Aku menoleh ke arah Kompol Yudi. Beliau hanya memintaku terus mendengarkan. Suara Nisa kembali terdengar. Aku enggak pernah sok baik, Bu. Aku cuma ingin ibu cepat sembuh. Ibu tertawa pelan. Tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sinis. Dingin. Kamu pikir aku nggak tahu? Tahu apa, Bu? Kamu sengaja beli obat biar Ardi menganggap kamu menantu paling baik. Tidak, Bu. Aku nggak pernah berpikir begitu. Kamu boleh bohong sama Ardi. Tapi jangan sama aku. Beberapa detik tidak terdengar suara. Lalu suara Nisa kembali. Lebih pelan. Kalau memang ibu nggak suka sama aku bisa pergi. Tapi jangan bikin Mas Ardi membenciku. Jawaban ibuku membuat darahku seperti berhenti mengalir. Itu memang tujuan ibu. Aku langsung membeku. Apa? Gumamku lirih. Di rekaman itu, suara ibu terdengar jelas. Selama kamu ada, anak ibu nggak akan pernah benar-benar jadi milik ibu lagi. Semakin lama kalian menikah, semakin jauh dia dari ibu. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Rekaman terus berjalan. Suara Nisa mulai menangis. Bu, aku nggak pernah melarang Mas Ardi dekat dengan ibu. Tapi kamu sudah mengambil dia. Nikah itu memang begitu, Bu. Diam. Bentakan ibu membuatku ikut tersentak. Lihat saja nanti. Ardi itu anak yang paling percaya sama ibu. Sedikit demi sedikit. Akan ibu buat dia melihat siapa kamu. Aku menggenggam meja begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Jadi, selama ini, semua pertengkaran, semua tuduhan, semua cerita yang kudengar, bukan terjadi begitu saja. Lalu terdengar suara pecahan kaca. Brak, aku langsung mengenalinya. Itu suara gelas yang pecah beberapa minggu lalu. Suara yang menjadi alasan aku kembali memarahi Nisa. Namun yang terdengar di rekaman membuat seluruh tubuhku lemas. Ibu sendiri yang menjatuhkan gelas itu. Disusul suaranya yang berkata pelan. Sebentar lagi Ardi pulang. Kamu diam saja. Beberapa detik kemudian, suara pintu depan terbuka. Aku masuk ke rumah. Dan suara yang kudengar berikutnya adalah suaraku sendiri. Nisa. Apa lagi yang terjadi? Aku langsung memejamkan mata. Aku masih hafal setiap kata yang kuucapkan hari itu. Aku masih ingat bagaimana aku bahkan tidak memberi kesempatan Nisa menjelaskan. Aku menjadi saksi atas kebodohanku sendiri. Rekaman berhenti. Ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada seorang pun berbicara. Aku menatap layar laptop yang kini gelap. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku berharap semua itu hanya mimpi. Namun bukti itu terlalu jelas. Kompol Yudi memecah keheningan. Pak Ardi. Saya turut prihatin. Aku menggeleng pelan. Bukan. Bukan hanya prihatin. Aku sudah menghancurkan hidup istriku sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak lagi marah kepada ibuku. Yang paling kubenci saat itu adalah diriku sendiri. Karena selama ini, Nisa berkali-kali mencoba menjelaskan. Namun aku selalu memilih mendengarkan orang lain. Daripada mendengarkan perempuan yang setiap hari tidur di sampingku. Dan saat aku sedang tenggelam dalam penyesalan itu, ponsel Kompol Yudi tiba-tiba berdering. Beliau mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah serius. Benarkah? Baik. Kami berangkat sekarang. Telepon ditutup. Beliau menatapku. Pak Ardi.
Kami baru mendapat informasi. Seorang perempuan bernama Nisa pernah menjalani pemeriksaan di sebuah klinik kecil di kota Salatiga. Catatan itu dibuat hanya 3 hari yang lalu. Aku dan Kompol Yudi berangkat ke Salatiga malam itu juga. Sepanjang perjalanan, aku terus memandangi jendela mobil. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Yang terus terngiang di kepalaku hanyalah isi buku harian Nisa. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut menjadi beban bagi Mas. Kalimat itu berulang-ulang menghantam pikiranku. Sementara perempuan yang menulisnya sedang menghadapi semuanya sendirian. Tanpa suaminya. Tanpa keluarganya. Sekitar pukul 11 malam kami tiba di sebuah klinik kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana. Lampunya sudah banyak yang dimatikan. Seorang perawat jaga menyambut kami. Maaf, kami dari kepolisian. Kompol Yudi menunjukkan kartu identitasnya. Kami sedang mencari pasien bernama Nisa Rahma. Perawat itu tampak berpikir. Nisa? Tunggu sebentar. Ia membuka komputer administrasi. Beberapa menit kemudian wajahnya berubah. Oh. Saya ingat. Dadaku langsung berdebar. Dia masih di sini. Perawat itu menggeleng pelan. Tidak. Beliau dirujuk 3 hari lalu. Kemana? Rumah sakit kasih ibu. Di Semarang. Aku langsung bertanya. Waktu di sini bagaimana kondisinya? Perawat itu menatapku iba. Beliau datang sendirian. Sendiri? Iya. Tidak ada keluarga yang menemani. Dadaku terasa seperti diremas. Beliau sempat pingsan di terminal. Untung ada sopir taksi yang mengantar ke sini. Aku memejamkan mata. Jadi, setelah keluar dari terminal, Nisa memang tidak pergi menemui siapa-siapa. Ia langsung dilarikan ke klinik. Dan selama itu, aku malah sibuk berprasangka buruk kepadanya. Perawat itu kemudian mengambil sebuah map. Ini masih ada surat rujukannya. Aku melihat nama dokter, nama rumah sakit, dan diagnosis yang sama. Namun ada satu catatan tambahan. Kondisi pasien memburuk. Disarankan operasi sesegera mungkin. Tanganku kembali gemetar. Apa dia sempat dirawat? Iya. 2 malam. Lalu kenapa pindah? Perawat tersenyum pahit. Karena biaya. Beliau terus bilang belum punya cukup uang. Aku langsung menutup wajahku. Aku memiliki tabungan. Aku memiliki asuransi kantor. Aku bahkan baru saja membeli motor baru beberapa bulan lalu. Sementara istriku menunda pengobatan karena tidak ingin membebaniku. Kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Hari sudah hampir pukul 2 dini hari ketika kami tiba. Rumah sakit masih ramai. Setelah menunjukkan identitas, petugas administrasi memeriksa data. Iya. Pasien atas nama Nisa Rahma memang pernah dirawat. Di mana sekarang? Petugas itu melihat layar komputernya cukup lama. Lalu berkata pelan. Masih dirawat. Jantungku langsung berdegup kencang. Masih. Iya. Ruang mawar. Lantai 3. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Aku langsung berlari menuju lift. Tanganku berkeringat. Napas memburu. Setiap langkah terasa semakin berat. Sesampainya di lantai 3, aku melihat deretan kamar rawat inap. Nomor demi nomor kulewati. Sampai akhirnya, kamar 307. Di depan pintunya tertulis, Nisa Rahma. Aku berdiri mematung. Sudah 2 minggu aku mencarinya. Dan kini, hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Tanganku perlahan menyentuh gagang pintu. Aku takut. Takut melihat kondisinya. Takut ia membenciku. Lebih takut lagi. Kalau ternyata aku sudah datang terlalu terlambat. Dengan napas yang gemetar, aku membuka pintu itu perlahan. Di atas ranjang, seorang perempuan kurus dengan wajah pucat sedang tertidur. Rambutnya tidak lagi sepanjang dulu. Tangannya dipasang infus. Wajahnya terlihat jauh lebih tirus. Namun, aku tetap mengenalinya. Nisa. Suara itu keluar begitu pelan. Matanya perlahan terbuka. Ia menoleh ke arah pintu. Saat mata kami bertemu, air matanya langsung mengalir. Dan hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Mas. Kenapa?
Mas akhirnya datang juga. Narasi bagian 12. Sekuensi 34-36 dari 40. Teks ID. U5PN7K. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Perempuan yang terbaring di hadapanku masih Nisa. Namun dalam waktu 2 minggu, tubuhnya berubah begitu banyak. Pipinya yang dulu selalu berisi kini tampak cekung. Kulitnya pucat. Bibirnya kering. Tangannya yang dulu hangat kini dipenuhi bekas suntikan infus. Dadaku seperti diremas. Aku bahkan tidak berani melangkah lebih dekat. Nisa. Suaraku bergetar. Air matanya terus mengalir. Ia mencoba tersenyum. Senyum yang sama seperti saat mengantarku bekerja setiap pagi. Namun kini terasa begitu rapuh. Mas. Aku kira. Mas enggak akan pernah datang. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahananku. Aku langsung berlutut di samping ranjang. Menggenggam tangannya erat. Tangannya terasa dingin. Sangat dingin. Maaf. Hanya kata itu yang mampu keluar. Aku minta maaf. Nisa menggeleng pelan. Mas enggak perlu minta maaf. Aku yang pergi tanpa bilang. Aku menangis semakin keras. Bukan. Yang salah aku. Aku enggak pernah percaya sama kamu. Aku enggak pernah mau dengar penjelasanmu. Aku. Suaraku terputus. Tangisku semakin pecah. Aku gagal jadi suami. Nisa perlahan mengusap air mataku. Padahal tenaganya sendiri sudah hampir habis. Mas. Aku enggak pernah membencimu. Sedikit pun. Aku memejamkan mata. Bagaimana mungkin? Perempuan yang paling kusakiti. Masih memikirkan perasaanku. Beberapa saat kemudian dokter masuk. Beliau melihatku sambil tersenyum tipis. Jadi bapak suaminya? Aku berdiri. Iya, dok. Kenapa baru datang? Pertanyaan itu terasa seperti hukuman. Aku hanya mampu menunduk. Dokter membuka map medis Nisa. Kondisinya sebenarnya masih bisa ditangani. Tapi pasien terlalu lama menunda tindakan. Aku menoleh ke arah Nisa. Ia hanya diam. Kami sudah menyarankan operasi sejak pemeriksaan pertama. Tapi beliau terus meminta ditunda. Alasannya belum siap secara biaya. Air mataku kembali jatuh. Padahal, dokter melanjutkan. Kalau dilakukan lebih cepat, kondisinya tidak akan selemah sekarang. Aku menggenggam kepala sendiri. Semua ini seharusnya tidak terjadi, kalau saja aku menjadi suami yang mau mendengarkan. Keesokan paginya, seseorang datang ke rumah sakit. Aku tidak menyangka orang itu akan benar-benar datang. Ibuku. Bu Ratna berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak mendengar rekaman suara itu semalam, aku belum berbicara sepatah kata pun dengannya. Beliau melangkah perlahan. Lalu, melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Ibu berlutut di samping ranjang Nisa. Air matanya langsung mengalir deras. Nisa. Maafkan ibu. Suasana kamar mendadak sunyi. Aku. Ibu sudah terlalu jahat sama kamu. Aku iri. Aku takut kehilangan Ardi. Aku takut setelah dia menikah. Aku sendirian. Makanya, ibu terus mencari-cari kesalahanmu. Setiap kalimat keluar diiringi isak tangis. Aku yang menjatuhkan gelas. Aku yang memutarbalikkan cerita. Aku yang membuat Ardi curiga. Aku. Ibu berdosa. Aku memalingkan wajah. Tangisku kembali pecah. Bukan karena marah, tetapi karena semua pengakuan itu datang saat Nisa sudah terbaring lemah di rumah sakit. Nisa memandang ibu cukup lama. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar berkata, Bu. Saya sudah memaafkan ibu. Sejak lama. Bu Ratna langsung menangis terseduh-seduh. Beliau mencium tangan Nisa berkali-kali. Tidak. Ibu yang tidak pantas dimaafkan. Aku menghancurkan hidupmu. Nisa tersenyum lemah. Tidak, Bu. Yang menghancurkan hidup adalah kebencian. Jangan simpan itu lagi. Aku benar-benar tidak sanggup menahan air mata. Perempuan ini, bahkan di tengah rasa sakit yang dideritanya,
masih memilih memaafkan. Dan saat suasana mulai sedikit tenang, dokter kembali masuk membawa hasil pemeriksaan terbaru. Wajah beliau tampak jauh lebih serius. Pak Ardi, kita tidak bisa menunda lagi. Operasi harus dilakukan besok pagi. Kalau tidak, beliau berhenti beberapa detik. Risikonya, kami bisa kehilangan Ibu Nisa. Malam sebelum operasi menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di samping ranjang Nisa tanpa berani memejamkan mata. Mesin infus terus menetes perlahan. Suara monitor jantung terdengar pelan memenuhi ruangan. Sesekali Nisa membuka mata. Mas? Iya. Capek ya? Aku tersenyum sambil menggeleng. Enggak. Aku cuma takut. Nisa menggenggam tanganku dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Jangan takut. Kalau besok aku baik-baik saja, kita mulai lagi dari awal. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Tidak. Bukan kalau. Kamu pasti baik-baik saja. Aku belum sempat menebus semua kesalahanku. Air mata Nisa kembali mengalir. Aku nggak pernah minta ditebus. Aku cuma ingin Mas bahagia. Aku langsung memeluknya hati-hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa menyembunyikan apapun. Pukul 7 pagi. Perawat mulai mendorong ranjang menuju ruang operasi. Aku berjalan di sampingnya. Ibu mengikuti dari belakang sambil terus melafalkan doa. Sebelum pintu ruang operasi tertutup, Nisa menoleh kepadaku. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti saat kami mengucapkan akad nikah 5 tahun lalu. Mas. Iya. Aku sayang Mas. Dadaku seperti dihantam sesuatu. Aku juga sayang kamu. Sangat sayang. Pintu ruang operasi perlahan tertutup. Lampu merah menyala. Operasi dimulai. 4 jam. 4 jam yang terasa lebih panjang daripada 5 tahun pernikahan kami. Aku tidak berhenti berdoa. Ibu juga tidak berhenti menangis. Sesekali beliau memegang tanganku. Ardi, Ibu berdosa. Aku menatap beliau. Untuk pertama kalinya sejak rekaman itu kudengar, aku menggenggam tangan ibu. Bu, kita sama-sama salah. Aku terlalu mudah percaya. Ibu terlalu takut kehilangan. Mulai hari ini, jangan ada lagi kebohongan di keluarga kita. Ibu langsung memelukku sambil menangis. Aku janji. Aku akan menebus semuanya. Lampu ruang operasi akhirnya padam. Dokter keluar sambil melepas maskernya. Aku langsung berdiri. Dok. Beliau tersenyum. Operasinya berhasil. Lututku langsung lemas. Aku menangis. Ibu juga menangis. Namun kali ini, tangisan syukur. Nisa masih harus menjalani pemulihan. Tapi kondisinya jauh lebih baik. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali. Hari itu, aku merasa diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kesempatan yang hampir saja hilang karena kesombonganku sendiri. 6 bulan kemudian, kami tidak lagi tinggal serumah. Bukan karena membenci ibu, melainkan karena kami semua belajar bahwa saling mencintai juga membutuhkan batas yang sehat. Aku dan Nisa tinggal di rumah sederhana tidak jauh dari tempat ibu. Setiap sore kami bergantian mengunjunginya. Makan bersama, mengobrol, tertawa, tanpa pertengkaran, tanpa prasangka. Ibu juga berubah. Beliau beberapa kali ikut membantu komunitas pendamping pasien kanker sebagai bentuk penyesalan atas semua yang pernah terjadi. Suatu sore kami bertiga duduk di teras rumah. Ibu memandang Nisa sambil tersenyum. Terima kasih. Karena sudah memberi ibu kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Nisa menggenggam tangan beliau. Kita semua sedang belajar, Bu. Aku melihat dua perempuan yang paling berarti dalam hidupku saling tersenyum. Pemandangan yang dulu terasa mustahil. Aku kemudian teringat koper tua yang kini kusimpan di atas lemari. Aku tidak pernah membuangnya. Bukan karena ingin mengingat luka, melainkan sebagai pengingat bahwa sebuah rumah tangga tidak hancur karena satu pertengkaran. Ia hancur ketika kita berhenti mendengarkan orang yang paling mencintai kita. Sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mendengar sebelum menghakimi. Aku akan mencari kebenaran sebelum mempercayai tuduhan.
Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan ego berbicara lebih keras daripada cinta. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian sanggup memaafkan diri sendiri setelah mengetahui semua kebenaran itu?